皆さんこんにちは。A 組のヴィンチェンツィア・プレシエン・アデミタと申します。生徒番号は210-201-0436です。今回私は福島第一の事故を日本高級文化として発表したいと思います。表示されたリンクで動画が見れますので、ぜひ皆さんも見てください。Jadi bencana Fukushima itu apa? Jadi 10 tahun yang lalu Jumat sore pada bulan Maret, gempa bumi paling kuat di Jepang pernah tercatat di lepas pantai timur negara itu. Insiden Fukushima Daiichi itu dipicu oleh gempa bumi dan tsunami pada 11 Maret 2011. Awal terjadinya bagaimana? Jadi setelah gempa itu ada tsunami yang kemudian menyebabkan kebocoran skala besar di 3 reaktor di PLTN Fukushima Daiichi. Untuk kronologinya sendiri yaitu pertama dari gempa besar, kemudian reaktor nuklir berhenti otomatis yang menyebabkan sumber energi eksternal itu hilang akibat gempa. Kemudian darurat generator dinyalakan yang kemudian terjadi tsunami besar, kemudian terjadi kebanjiran yang menyebabkan fasilitas penting itu terkena banjir. Nah, dari situ sumber energi mati dan kemudian hilangnya fungsi mesin pendingin. Kemudian terjadi kerusakan inti reaktor nuklir atau yang disebut meltdown. Kemudian terjadi kerusakan containment vessel, kemudian bangunan meledak karena hidrogen, dan kemudian radioaktif itu memunculkan radiasi. Peraturan baru dari sisi penggunaan yaitu pemerintah memberlakukan pemadaman bergilir. Sementara di sektor bisnis dan industri, pemerintah mendorong program Cool Biz and No Overtime Day untuk menekan konsumsi listrik. Pada sisi penyediaan energi dalam jangka pendek, maka optimalisasi pembangkit listrik berbasis minyak bumi dan gas ditingkatkan. Standar peraturan baru itu memerlukan sejumlah langkah untuk meningkatkan keselamatan, misalnya pembangunan tembok laut untuk mencegah banjir akibat tsunami. Oleh karena itu, jika kita mencoba menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir, itu akan menelan biaya tambahan ratusan miliar yen per unit, yang sebelumnya 300 miliar yen per unit pun telah meningkat secara signifikan. Dalam keadaan seperti itu, perusahaan tenaga listrik akan terus membuat keputusan untuk menonaktifkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang lama. Radiasi itu juga terpapar pada makanan dan minuman yang tercemar akibat zat radioaktif. Oleh karena itu, makanan menjadi hal penting yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Jepang. Paparan radiasi ini menyebabkan terganggunya food supply chain di Jepang secara nasional. Kemudian dampaknya secara kesehatan, zat radioaktif tersebut dapat merusak gen sehingga sebagian gen itu akan mati, rusak, dan atau bermutasi. Jadwal terbaru menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu hingga 40 tahun dari awal pekerjaan dekomisioning hingga selesainya semua pekerjaan. Tapi kesulitan terbesar dalam dekomisioning ini adalah menghilangkan puing-puing bahan bakar atau yang disebut nenryou debris. Di luar itu ada juga masalah besar tentang bagaimana memperlakukan dan membuang sejumlah besar limbah radioaktif yang dihasilkan akibat dekomisioning. Nah, dan sejauh ini tidak mengalami kemajuan. 私の発表は以上です。今回使った参考はこちらです。ご清聴ありがとうございました。